ada yang sudah berbulan-bulan mengalami hal-hal aneh di rumah. Hampir setiap malam selalu terdengar suara seperti orang menyapu di atap rumah. Kemudian beberapa malam juga pernah terdengar suara seperti ledakan di atap rumah. Namun ketika diperiksa tidak ada apa-apa. Kemudian selama di rumah, beliau ini selalu merasa cemas, kemudian gelisah, tidak tenang, dan selalu saja ada pikiran-pikiran negatif di kepala beliau. Selain itu, yang lebih aneh lagi, menurut beliau, setiap sehabis asar, kepala beliau itu selalu sakit. Namun hal itu hanya terjadi ketika beliau berada di rumah. Nah, kalau beliau sudah keluar dari rumah, entah pergi, entah jalan-jalan, atau pada intinya keluar dari rumah, beliau tidak lagi merasakan hal-hal tadi, Kang. Hal-hal gelisah, kepala sakit, dan lain sebagainya. Nah, dari situlah beliau curiga, ada kemungkinan rumahnya itu disihir. Nah, beliau sudah curiga seperti itu, Kang. Iya. Nah, ini beliau ini ingin mengkonfirmasi lagi, apakah benar di rumahnya beliau ini memang ada sihir yang sedang mengganggu atau tidak. Terus kalau memang ada, apa yang harus dilakukan beliau? Seperti itu, Kang. Baik, jadi menurut cerita jenengan tadi ya, kalau berdasarkan dari tanda-tanda yang dialami, itu menandakan bahwasanya rumah tersebut ada yang mengirimkan semacam energi negatif. Nah, energi negatif ini berupa buhul ya. Mungkin kalau orang nggak tahu buhul itu apa, buhul itu adalah salah satu jenis media yang biasa digunakan oleh pelaku sihir. Nah, buhul ini sendiri itu tergolong menjadi dua ya. Yang pertama, buhul yang ditanam di sekitar rumah itu biasanya berbentuk fisik. Yang biasa mudah ditemukan itu berbentuk fisik. Nah, biasanya itu berupa jarum. Kemudian ada boneka, ada paku-pakuan yang dibungkus jadi satu dalam kain putih atau kain mori itu, kemudian ditanam, dikuburkanlah di sekitaran rumah, biasanya di dekat-dekat kamar ya, area-area pinggir targetnya, kemudian di dekat-dekat pohon-pohon. Nah, kemudian yang kedua, buhul yang bersifat gaib. Buhul yang bersifat gaib ini memang yang susah ya, karena kan kalau orang awam tidak bisa, hanya orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan dan keahlian secara spiritual itu. Jadi memang buhul gaib ini nggak kelihatan ya? Enggak, susahnya kan di situ. Kalau hanya bersifat buhul fisik yang bisa dilihat oleh orang, itu kalau Anda sudah menemukan buhulnya di mana, itu gangguan-gangguan akan hilang. Tapi kan masalahnya sekarang ini yang jadi persoalan adalah buhul yang ditanamkan secara gaib, yang mana orang awam itu kan susah untuk menemukannya. Maka ini perlu ada yang namanya penanganan khusus. Nah, untuk penanganannya biasanya kita lakukan yang namanya pembersihan rumah, atau bisa dibilang adalah ruatan rumah. Nah, tujuannya apa? Membersihkan hal-hal yang tidak kelihatan atau yang bersifat gaib. Memang harus dengan cara itu. Kalau nampak fisik ya mudah, Anda menemukan buhulnya, Anda bakar sambil Anda bacakan ayat kursi lah 11 kali, itu sudah hilang. Tapi kalau bersifat gaib kan susah, jadi harus ada penanganan khusus. Kalau misalkan ada buhul yang bersifat gaib seperti itu, Kang, kemudian ada orang atau penghuni rumah yang mungkin awam dengan dunia spiritual, berbahaya nggak kalau misalkan itu ditangani sendiri gitu? Tidak sembarangan. Ini karena beda dengan masa-masa yang umum. Kalau bersifat gaib atau masa gaib itu, kalau Anda salah, itu malah bisa berakibat fatal. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita menemukan buhul secara fisik itu, langsung diambil aja terus dibakar, aman apa enggak kalau misalkan kayak gitu? Yang penting Anda pastikan dulu ya, apakah buhulnya cuma di situ atau ada lagi. Jadi harus paling utama harus menyisir. Memang tidak hanya satu ya? Tidak hanya satu titik, pasti banyak. Anda harus menyisir benar-benar di semua sudut rumah Anda. Kalau sudah ya Anda cukup ya ambil ya, kemudian Anda bakar. Jadi
penanganan bul fisik yang paling bagus itu adalah dibakar. Kalau Anda hanya buang, itu pengaruhnya masih di situ. Tetap memang harus dibakar sambil Anda bacakan itu. Tapi kalau memang Anda benar-benar orang awam dan takut nanti terjadi hal ini Iya. gitu kan, ya alangkah baiknya Anda bisa meminta bantuan kepada ahlinya. Yang tambahan Kang, Iya. kan banyak dari netizen yang mungkin ingin konsultasi tapi takut kalau disuruh bayarkan. Nah, banyak sekali pertanyaan yang kalau konsultasi itu bayar apa enggak sih gitu. Oke. Saya jawab ya. Konsultasi ini kan ada dua macam, ya kan. Konsultasi yang secara langsung, Anda bisa datang ke tempat praktek, ya nanti kan ada bimbingan dan penanganan lebih lanjut terkait dengan persoalan Anda lebih jelasnya. Untuk hal itu memang ada biayanya, ya kan. Untuk konsultasi ketemu itu secara langsung ada penanganan itu memang ada biayanya. Tapi kalau untuk yang konsultasi secara online, insya Allah gratis. Ya, tidak dipungut biaya. Yang membuat orang takut konsultasi kan nanti kalau biayanya segini-gini. Kalau kami itu untuk konsultasi saja, Anda menyuarakan masalahnya, itu kita tidak pungut biaya. Berarti kalau misalkan ada saudara-saudara yang ingin tanya, ingin konsultasi secara melalui WhatsApp atau melalui telepon itu gratis. Gratis. Kami tidak ada pungutan biaya harus administrasi dulu sekian nggak ada. Jadi kan mungkin ya ada orang bertanya seperti itu di luar ya, kemungkinan ini kan kemungkinan kita itu ada yang ketika baru menanyakan sesuatu itu sudah dihadapkan dengan administrasinya. Kalau kita enggak, kalau konsultasi secara online itu kita gratis. Tapi intinya terkait dengan masalahnya seperti apa. Kalau jangan mau konsultasi atau mungkin ingin menanyakan suatu permasalahan yang mungkin berhubungan dengan spiritual, itu bisa langsung telepon atau mungkin chat di nomor WhatsApp-nya dan itu tidak dipungut biaya. Itu ya Kang ya? Iya benar. Nah, gitu saudaraku. Mungkin itu Kang. Mungkin berikutnya ada pertanyaan lain, mungkin kita bikin lagi video seperti ini. Baik.